Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik analisis perkreditan dengan anggota kelompok. Yang pertama, Mangkoy Prasetya 12403193217, Wahyu Nur Utami 12403193245, Jihan Fahira Adela 12403193248, dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Suselo SEMM. Ya baik, arti atau definisi analisis kredit sendiri adalah kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohon kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan. Apakah kredit tersebut diterima atau ditolak, atau semacam studi kelayakan, feasibility study, atau perusahaan pemohon kredit. Ya baik, berikut penjelasan mengenai fungsi analisis kredit. Yang pertama adalah dasar bank menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang diisyaratkan. Yang kedua adalah sarana pengendalian resiko. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struk, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan, kredit dan sebagainya. Yang keempat, bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, alat informasi untuk evaluasi kredit. Ya baik, jenis kredit dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah dilihat dari segi keuangan. Penjelasannya yaitu penggunaan uang digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Dilihat dari segi kegunaan sendiri, jenis kredit dibagi menjadi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi mempunyai penjelasan untuk membangun atau perluasan usaha. Kredit modal kerja mempunyai penjelasan untuk meningkatkan produksi dan operasionalnya. Baik, jenis kredit yang kedua adalah dilihat dari segi tujuan. Dibagi menjadi 3. A. Kredit produktif untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa. B. Kredit perdagangan untuk kegiatan perdagangan dan membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan hasil penjualan barang dagangannya. C. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumsi. Kredit konsumtif sendiri dibagi menjadi 4, adalah pertama, kartu kredit, fasilitas pinjaman tanpa anggunan diberikan kepada perseorangan pemilik yang diterbitkan oleh bank. Aksesnya setelah aplikasi permohonan kartu kredit disetujui oleh bank yang bersangkutan. Yang kedua, kredit perumahan, fasilitas kredit untuk pembelian pembangunan rumah tinggal, ruko, dan sebagainya dengan jaminan adalah objek. Kredit mobil, fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai. Kredit multiguna, fasilitas kredit untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan tanah atau sebagainya. Jenis kredit yang ketiga yaitu dilihat dari segi jangka waktu, dibagi menjadi 3. Kredit jangka pendek memiliki waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. B. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun kredit. Jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. C. Kredit jangka panjang, kredit masa pengembaliannya paling panjang di atas 3 tahun sampai 5 tahun. Kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet,
kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Baik, lanjut jenis-jenis kredit yang nomor 4. Dilihat dari segi jaminan, yaitu terdapat dari dua, apa saja. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Maksudnya, kredit diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Yang kedua, kredit tidak memakai jaminan. Apa sih yang maksud itu? Yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. Selanjutnya, kita menghitung kebutuhan kredit. Yang pertama, kredit modal kerja, yang yaitu caranya yakni WCTO per periode dikali OPE dikali proyeksi penjualan, lalu dikurangi NCW yakni net working capital itu, lalu dijumlah, dan jumlahnya itu namanya kekurangan modal kerja. Lalu kekurangan modal kerja itu dikurangi dengan proyeksi utang dagang. Hasilnya yaitu kebutuhan kredit modal kerja. Yang B yaitu net trading asset atau NTA. Pendekatan net trading asset atau base working capital net yaitu piutang dagang dikurangi persediaan sama dengan utang dagang. Lalu utang dagang dikurangi kewajiban yang masih harus dibayar. Jadinya net trading asset. Rumus perhitungan kredit modal kerja musiman yaitu 1 dikurangi SDS yakni sharing dana sendiri minimal 30% dikali NTA yakni tinggi dikurang normal kali proyeksi penjualan. Selanjutnya, analisis kredit. Apa sih yang maksud analisis kredit? Analisis kredit yaitu proses menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak, yakni viable. Analisis kredit berdasarkan prinsip 6C, yakni karakter, yang kedua kapital, yang ketiga capacity, yang keempat condition of economy, yang kelima collateral, yang keenam contrail. Selanjutnya, cara menganalisis kredit ada 6 yang meliputi 1. Analisis aspek yuridis, yakni hukum, yang bertujuan meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis ini meliputi berbagai subjek sebagai berikut, yaitu badan usaha, izin-izin yang harus dimiliki, perjanjian-perjanjian. Yang kedua, analisis aspek pasar dan pemasaran, yang bertujuan meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan atau proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif. Analisis ini meliputi berbagai sub aspek sebagai berikut, yaitu luas dan bentuk pasar, pangsa pasar, saingan usaha, rencana pemasaran. Yang ketiga, analisis aspek teknis yang bertujuan menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut: lokasi pabrik atau pemilihan lokasi bangunan, sistem dan alat transportasi, peralatan kantor. Selanjutnya yang keempat,
yaitu analisis aspek manajemen, bertujuan menilai kemampuan dan kecakapan manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Analisis ini meliputi berbagai subaspek berbagai berikut: struktur organisasi, uraian tugas, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, serta evaluasi pribadi pengusaha. Yang kelima, analisis aspek keuangan, bertujuan menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang keuangan. Analisis ini meliputi berbagai subaspek sebagai berikut: penilaian data keuangan proyek, sumber pembiayaan, kemampuan proyek, dan penilaian data keuangan perusahaan atau bisnis yang sudah beroperasi. Dan yang terakhir atau keenam, analisis aspek sosial ekonomis, bertujuan menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Analisis ini meliputi berbagai subaspek sebagai berikut: kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal, menghasilkan devisa, dan penghematan devisa. Kebijakan kredit perdagangan, ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang perkreditan guna mengukur dan memperkirakan risiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit. Pengertian tersebut berdasarkan dari Hasibuan 2004-92. Kredit modal kerja menurut para ahli. Bastian dan Suharjono 2006-251. Kredit modal kerja atau KMK yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 1 tahun atau bisa diperpanjang sesuai kebutuhan, yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku, ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Menurut Supriyono 2011-94, kredit modal kerja adalah di mana kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan digunakan untuk menunjang perputaran usahanya. Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba melalui operasi bank. Tujuannya agar mengetahui tingkat kemampuan bank dalam memperoleh profit selama periode tertentu dan untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Teori trade-off. Trade-off antara profitabilitas dan risiko yang dihadapi oleh bank akan selalu timbul dari tahun ke tahun. Keadaan ini, profitabilitas dapat diukur berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, sementara risiko diukur dengan probabilitas suatu bank agar berada dalam keadaan technically insolvent atau ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban atau utang pada saat jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.